Itu karena Oku ini surganya pembalap-pembalap lokal. Kalau menang itu nggak dipikirin, hadiah nggak dipikirin. Yang penting dia bisa gaya balap. Nah, itu mengadakan balap motor ini nggak semudah yang kita bayangkan. Beda dengan balap karungan, siapin karung balap. Kalau saya sebenarnya sudah mau istirahat di otomotif nih Mas Iman. Artinya ini di putaran kedua. Putaran pertama di bulan lalu di sirkuit permanen ya di Manggul, Kabupaten Lahat. Nah, ada ini sirkuit dadakan namanya. Makanya kita menyebutnya sirkuit non permanen. Mas, apa kabar Mas? Sudah mulai belum? Sudah santai Mas. Sehat, kabar sehat. Fine. Bahasa Inggrisnya fine ya. Iya. Tidak liputan hari ini. Hari ini nggak ada liputan, cuman ada yang ngirim apa kegiatannya buat berita sudah. Sudah. Berapa berita hari ini? Tiga berita. Sudah gajian belum? Kalau gajian belum. Belum gajian? Iya, belum. Apa Tapi gajian? jurnalis itu tidak punya gaji tapi punya penghasilan. Iya. Dari penghasilan? Ya, dari semua unsur, dari semua penjuru dan sulit untuk diceritakan. Rezeki macan ya. Dapat berapa hari ini? Cuma 1 juta hari ini masukkan. Lagi. Rokok. Dibeli gedean. Rokok. Pimpinan perusahaan. Merangkap reporter. Baca 1 juta bro. 1 juta. Sehari. Ya, 30 hari. Ya kadang nggak dapet dalam seminggu. Yang intinya bisa bayar kredit rumah, anak bisa sekolah. Gak bisa curhat. Itu aja sih. Mas Agus ini nado event ya kegiatan ya. Insya Allah rencana di apa? Kejur Prop ini Sumsel ya. Iya. Kapolres Cup. Ya. Dan menang apa itu? Bayangkara. Masih suasana bulan Juli, kita kan sebagai warga negara Indonesia ya, yang baik dan benar. baik dan benar dan tidak melanggar hukum, pasti cinta sama Bayangkara sama polisian. Bayangkaranya apa polisinya? Sama aja lah. Tadi Bayangkarinya. Tembak polisi kamu Mas. Cinta sama Bayangkari. Kapan rencana kegiatan itu? Rencana di tanggal 12-13 Juli ya. Bulan depan berarti? Yes, insya Allah di bulan depan. Oh, lokasinya di mana? Ini di tempat kita nongkrong nih di ya, keliling halaman luar ini ya, apa Gor Batu Raja yang sudah diaspal ini. Jadi dimodif gitu ya? Ya kita bikin track, namanya layoutnya kita sudah ada layoutnya kan, nggak jauh lah dari event yang kita gelar di bulan Januari 2025 ini. Baju masih ada. Mana baju aku Pak Mas? 11 kalau dulu kan 11-12 Januari, kalau sekarang 12 dan 13 Juli. Artinya 6 bulan ya. Insya Allah kita usahakan Oku ini setahun 2 kali lah balap motor. Jadi ini yang terakhir berarti? Ya kalaupun ada lagi kesempatan di bulan Oktober hari TNI atau hari apa, kita gas. Yang penting punya semangat. Dan yang paling penting lagi ada event organizer atau EO ya. Jadi ini pakai EO berarti? Ya kalau di bahasa otomotif ya, EO itu namanya OC. OC itu organisasi komite. Kalau panitia pelaksana itu namanya racing komite. Jadi ada OC, ada RC. Artinya tugas OC atau EO ya. Nah, itu mengurusi persiapan dari perizinan. Sudah itu kesiapan perlengkapan. Ya saat ini alhamdulillah saya masih dipercaya ya sebagai wakil ketua panitia. Kalau yang Januari kemarin ketua panitia. Jadi ngapa lagi turun tahta itu? Rolling, yang punya klub kemarin kan wakil. Nah, sekarang dia jadi ketua. Ganti ya. Tapi pada intinya ya kita bantulah kawan-kawan kita di luar Oku yang ingin memajukan otomotif. Ya sebenarnya gampang kok ngurus izin itu. Kita bisa tahu administrasi. Misalnya pertama kita nih lahan gor ini kita pakai nih. Kita ajukan izin kegiatan izin tempat ya. Artinya gor ini kan gor ini kan dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, sebulan sebelum acara kita sudah masukin pengajuan untuk pakai tempat ini gitu. Bayar.
Ya kalau untuk jelas ada lah, namanya untuk PAD daerah kita harus Berapa ikuti aturan. Apa ada dispensasi? Kalau selama ini kita tetap bayar lah. Berapa nominalnya? Kalau nominalnya belum tahu nih, karena kan kok belum tahu? karena itu urusan yang punya klub. Kalau saya kan cuma ngurus izin kan, dan transport ya, gitu. Izin GOR, terus izin kepolisian. Kepolisian dari Kapolsek, ya? Polres jadi Intel. Bayar juga. Kalau itu nggak tahu juga. Pokoknya aku ngajukan izinnya aja lah, pengajuannya. Tidak mungkin lah. Kapolres kok bayar? Ya, kalau masalah itu urusan panitia apa penyelenggara. Kalau saya sini kapasitasnya membantu. Apalagi kan masih mau tahu sendiri, saya kan dari tahun berapa ya sebelum COVID ya, berarti sudah alhamdulillah 8 tahunnya banyak kecimpung di jurnalis daripada di otomotif. Ya dulunya ya dari tahun 96 di otomotif, sempat vakum kan. Jadi sudah agak terkenal jurnalistik ya. Iya, asik sih. Iya. Awalnya di otomotif MC saya di Batu Raja ini, MC balap. Terus saya tukang ngoceh itu. Iya, sudah tuh belajar teknik. Nah, artinya yang meriksa kendaraan itu namanya scrutineering. Kira LC itu. Ada lisensi T yang mengeluarkan tuh ini pusat. Kita dites ya, ada ujiannya, bayar itu, dan 3/4 tahun sekali mati perpanjang. Untuk tahun ini udah 3 tahun ini saya nggak ngambil lisensi lagi. Kenapa? Pertama bayar kan, keduanya ya udah mau main di rumah sendiri lah. Kalau scrutineering kan harus ke Lubulingga dipanggil kan tuh event gesrek atau road race, kadang ke Bengkulu ya, kadang ke Bandar Lampung ya, alhamdulillah. Ini sampai hari ini sudah berapa salon peserta ngebutan tuh? Ya, oh itu namanya booking nomor star ya. Itu bagian pendaftaran ada tuh Mbak Salsa. Kalau saya jarang monitor, paling di H-3 saya baru monitor kan. Oh, belum berapa berarti? Ya misalnya kayak di Januari berapa peserta pembalap misalnya kan. Oh ada 200 pembalap. Kelasnya berapa kelas, misalnya 20 berapa starter jumlahin kan, 550 starter, berarti per kelas misalnya 20 nih ya, 20 kelas artinya setiap kelas ada 20 pembalap yang tanding. Kalau waktu Januari berapa peserta starter? Starter 155, ada sekitar 20 kelas, ya lumayan lah ya, kalau setiap kelas 20 pembalap itu udah event klub udah termasuk luar biasa. Kalau ini nih? Ya mudah-mudahan nggak jauh-jauh tipis lah, apalagi ini kan kejuaraan provinsi ya, kejuaraan provinsi. Oh iya, prop ya. Kita motor Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, artinya ini di putaran kedua. Putaran pertama di bulan lalu di sirkuit permanen ya di Manggul, Kabupaten Lahat. Luar biasa, Kabupaten Lahat sudah memiliki sirkuit permanen sama kayak Kabupaten Muba. Sekayu. Aku ada ini sirkuit dadakan namanya. Makanya kita menyebutnya sirkuit non permanen. Kalau permanen artinya tribun dia sudah ada panggungnya. Sudah itu tempat-tempat pembalap itu namanya pedok. Kalau kita kan pakai tenda-tenda tuh, kita manfaatkan halaman depan gor itu yang ada rumput yang untuk latihan tembak itu. Nah, itu pedoknya. Nanti nih keliling gor ini treknya kayak ban, nah itu ban di situ lah sudah kita siapin. Sekitar kemarin saya sekitar 5.000 lebih lah, 5.004 lebih. Beli itu ban itu. Beli juga. Udah dibayar belum? Oh sudah loh. Nah. Belum dibayar, cari uang lagi. Kemarin sempat banyak mau minta itu. Cuman saya bilang belum tahu, paling 1-2 ada lah. Kalau kurang nanti kita cari lagi, nggak apa-apa lah. Oh, itu asal. Kalau sudah event di mana ke ban ini? Ya di sinilah. Kita usahakan pokoknya ya jangan dalam setahun tuh jangan nggak ada event lah ya. Jangan kosong. Nah itulah tugasnya. Ya dalam hal ini kalau memang kita motor Indonesia ada di kabupaten atau klub yang ada di kabupaten itu menggerakkan. Kalau saya sebenarnya sudah mau istirahat di otomotif nih Mas. Teman-teman ini minta bantu, ya kita bantu karena
Mengadakan balap motor ini nggak semudah yang kita bayangkan. Beda dengan balap karungan, siapin karung balap. Ya sama ini siapin motor balap itu kan. Balap motor ini banyak yang mau disiapin, dari asuransi peserta, pembalap, ya kan, penonton itu kita asuransikan, kita backup lagi ya pakai asuransi. Jadi biasanya Jasindo dipakai kan. Nah, sudah tuh backup lagi pakai BPJS ketenagakerjaan pembalap itu. Jadi kita aman. Lempar seperti semuanya, walaupun diasuransikan, pembalap tetap safety kita utamakan. Ya, utamakan. Oke, jangan ada penonton yang waktu balapan ada nyebrang, maka dikasih pagar itu, pagar setinggi semeter 30-an ya. Pagar ban. Pagar besi, apa besi keliling. Itu namanya besi. pagar brikade lah ya, BRC kalau bahasa otomotif itu BRC. Itu nyewo. Kebetulan punya klub Babe Motorsport, rekan saya. Kenal beliau udah lama saya. Dari sekitar tahun 2008 lah kenal beliau. Beliau masih juri balap motor di Sumsel, saya di Bengkulu waktu itu. Saya masih di Bendara IMI Bengkulu saya. Sekaligus teknik skoutering. Mungkin anak-anak balap nggak sombong sih, pasti kenal sama Agus Maulana. Wah, sago. Iya. Kejurnas saya pernah Motoprix, sudah saya sebagai skouteri pekan olahraga provinsi, pernah saya ditugaskan di Manggul. Pokoknya banyak lah pengalaman di luar. Tapi akhirnya kembali lagi ke Kabupaten Oku yang saya cintai ini. Sayangnya aku. Sayangnya aku. Sayangnya aku. Nah, ini peserta dari mana, Mas? Ya, kalau kemarin sekarang nggak jauh beda lah ya. Peserta sebenarnya itulah masih gunanya publikasi. Dalam ini media kayak kita ini sangat berperan. Kemarin saya dipercaya jadi ketua panitia. Artinya kan balik bandar kan, pemerintahan liput tempat. Nah, sekarang dibantu sama aku satu, nambah booming gitu. Harus dong. Itu Kita kan bermitra. iya. Gitu loh, bermitra, berkolaborasi antara aku satu, kemudian Kapolres, IMI sama liputan. Wah, dan Pemkap juga jangan kita tinggalin, dalam Dinas Pemuda dan Olahraga. Ya, Dispora ya. Iya. Dispora walaupun bayar kan? Ya, mudah-mudahan enggak lah. Ngarep. Ayah tuh tadi. Kan demi sayangnya orang tadi. Iya, benar. Ya, ini kan perlu biaya perawatan ini, masa digratisin. Iya, Bersih. Biasalah gaya wartawan, ditanya wartawan begini ngoceh ya. Bebas ya. Target berapa peserta, Mas? Peserta nggak jauh beda lah dari kemarin. 200? 190? Target. Sekitar antara 400-500 starter lah target saya. Iya. Karena kenapa saya berani bilang gitu? Karena Oku ini surganya pembalap lokal. Iya, Pak. Iyalah. Balap di jalan. Enggak, pembalap lokalnya artinya yang dari Kabupaten Oku sendiri banyak itu yang hobi balap. Karena saya keliling misalnya ke Lubulingga. Maaf ya, bukan saya sebutin. Walaupun dia eksis ya, mengadakan balap, tapi jumlah pembalapnya segitu aja. Kalau di Oku ini luar biasa. Kalau menang itu nggak dipikirin, hadiah nggak dipikirin. Yang penting dia bisa gaya balap. Nah, itu aku apresiasi yang anak Kota Batu Raya khusus Kabupaten Oku. Luar biasa mereka. Pada balap liar malam minggu di Bakung. Ya, lagi. RPU ya, kalau nggak ada polisi nggak ada kan. Kalau iya nggak, ya kan? Kalau aman ada polisi kalau ada polisi nggak ada balap liar. Kalau ada polisi sini. Jadi kesian juga sih bawa polisi itu. Iya, kadang kesian lah kalau harus nertipin anak balap, kan banyak polisi tugasnya, bukan nertipin anak balap liar aja. Ya kan bagian dari itu. Tapi kan nggak melayani, mengayomi, menertibkan. Ya, tapi melayani yang bagaimana dulu, ya kan? Itu maksudnya. Nah, ini bayar, Mas ya? Kalau untuk peserta bayar, karena kita kan kegiatan event ini, kejuaraan provinsi ini kita kemas seperti kejuaraan nasional. Jadi sama kayak MotoGP lah, MotoGP kita profesional banget gitu. Jadi untuk menjaring peserta masuk ke babak selanjutnya atau babak race final ya, babak race final itu mereka dikasih alat
yang namanya transponder, Mas. Itu Mas Imam. Namanya transponder. Jangan Milo. Nanti mereka waktu saat penyisian itu namanya QTT ya, kualifikasi ya. Jadi ada misalnya 40 peserta. Nanti di babak final itu biasanya diambil kan maksimal 30 peserta dilepas tuh. Kalau Sekali lepas ya. Sekali lepas itu maksimal ya untuk aturan road race ya. Ataupun 15 itu tergantung dari kepanitiaan ngambil berapa yang diambil. Jadi mereka dikasih kesempatan selama 10 menit keliling kelas tertentu, misalnya kelas metik lah ya. Nanti 15 tercepat di hari Minggu itu dia race final. Jadi yang bekerja tuh benar-benar alat. Jadi kalau mau protes ke alat itu, jadi jarang sih ada keributan protes kalau pakai alat ya? Ya, namanya Kalau sepak bola itu pakai transponder namanya. VAR gitu ya? Iya. Nanti ada monitor di tenda masuk mereka pembalap tuh namanya waiting zone. Waiting zone menunggu ya. Zone tuh wilayah. Jadi wilayah nunggu atau tempat menunggu. Bahasa Inggris ya. Inggris sukanya ngaceng-ngaceng. Nah, ada berapa kelas, Mas? Kalau nggak salah ini sekitar 20 ya? Kelasan lah ini. Ini tadi saya baru dikasih oleh ketua panitia Pak Cecep Saparudin nih, ketua panitia kita, ketua klub Babil Motorsport. Kalau saya kan ketua klub Oku Sport Club. Tapi 3 tahun ini vakum, nggak saya hidupin klubnya karena iuran klub setahun tuh 750.000, KTA-nya satu orang itu 150. Kalau di orang 15 kalau aktif, nah sekian kan, artinya per tahun sekitar hampir 3 juta kalau kita mau aktif. Rugi kan kalau klub kita hidup tapi nggak buat kegiatan. Iya benar. Nah, itu jadi kita harus pikirin ke situ juga. Ini kalau nggak salah ada sekitar berapa kelas ini? Ada di jalan. Wih, nambah nih 27 kelas ini. 27 kelas. Iya, luar biasa nih, dari kelas open ya, kategori bebek 4 tak, kategori bebek 2 tak, gitu dia. Oh, kelas bebek ini Ya, ada macam-macam. Kalau 2 tak 115 cc ya biasanya motor sama PCR kan. Nah, kalau bebek 4 tak 130 cc itu rata-rata bisa motor beli, bisa Jupiter, bisa Suzuki Smash, macam-macam. Kapan motor win? Atau kalau win itu masuk ke sport sebenarnya. Sport. Kalau kita buka sport 250 cc kesian ya, pasti dia perlap. Iya. Iya. Karena balapan ini kan yang diadu kan speed, masih mau kecepatan. Ya? Jadi kalau motor-motor lawas ya pasti ya kasihan lah lawan motor-motor yang baru-baru ya, pakai injeksinya bagus kan, CDI racingnya bagus, sistem sudut klepnya dirubah kan, jadi camnya lagi noken asnya camshaft kalau bahasa tekniknya camshaft. Ini kalau ada yang nonton nih mekanik pasti ngerti camshaft. Ada oprek lah artinya ya. Oprek bahasa kalau bahasa kerennya tuner. Tuner. Masuk sponsor kalau kayaknya iya nih, kayaknya sponsor kan. Iya. Kalau enggak booking nomor deh. Jadi ini cuma kelas Sumsel berarti maksudnya? Ya, apa di luar dari Sumsel? Kalau dari Sumsel boleh ikut, cuman dia nggak masuk poin dia. Karena kita kan mencari juara provinsi, ya kan? Kejuaraan provinsi. Misalnya masih mau bawa pembalap nih, ponakan dari Jogja, dia dapat nomor 1. Ya, poin yang nomor 2 itu siapa? Misalnya anak Sumsel, anak Sumsel dia masuk, yang masuk enggak naik gitu ya? Ya. Jadi ini kan kejuaraan provinsi. Iya, ini Kejur Prop tuh kan? Ya, jadi ini memang sudah masuk jadwal ini Sumsel. Alhamdulillah kita bangga ya. Kota Batu Raja menjadi tempat untuk putaran rumah putaran. Mau nggak mau ya kita selaku warga Oku ya saya pribadi ya sangat sayang gitu. Iyalah iya bener. Ya memang begitulah keadaan kita kan. Jadi kita nggak bisa bantu materi untuk yang mau masuk ke sini, panitia dari luar mau mengadakan balap, kita bantu tenaga, pikiran itu aja lah. Karena nggak semuanya materi itu lebih berharga dari pemikiran. Karena setiap orang punya materi, tapi nggak semua orang punya skill. Ya bukan kita sombong kan. Bisa dihitung lah dengan jari orang yang mau mengadakan balap motor. Iya memang. Kalau balap sepeda atau lomba mau ngomong gambar,
atau lomba yang lain-lainnya semua orang mampu. Pernah nggak selama ini pembalap yang dorong ricuh? Nggak pernah, Pernah? jarang. Karena balapan ini kan sportivitas. Sportivitas artinya kalau memang dia ikut di kelas sport 155 cc misal, King, ya mereka pakai king, pakai apa ninja, walaupun nanti menang ada protes bongkar cc, tapi biasanya jarang lah. Karena Tapi pernah ya? nggak pernah, jarang. Waktu itu pernah Oh, ribut. kalaupun ribut itu senggol-senggolan itu bukan pembalapnya, sesama supporter. Tapi kan kita kan luar didamaikan selesai gitu. Musuh Biasa. di ring ya? Iya, di luar. Di lintasan ya, ring, sorry. Senggol-senggol Lintasan bukan ring, yang, tinju ya. yang memacu kan biasanya mendukung. Tapi kan kalau panitia cepat tanggap, kita panggil besoknya, tolong diselesaikan ini ke depan, jangan lagi terjadi. Kita sampaikan ke pihak ini Sumsel kalau dia masih tidak berulah, mungkin dicoret sebagai pembalap, ya di skorsing lah. 3 tahun nggak boleh ikut balap motor, kan gitu. Oh, punya motor bagus, punya helm bagus, merpak bagus ya. Kalau nggak boleh ikut balap, ya itu akhirnya balap-balap nggak karuan di luar. Gitu. Nanti penonton itu bayar tidak masuk ke situ? Tetap bayar. Bayar? Ya, karena untuk mendukung semuanya kan pastikan dari penonton. Berapa itu? Kalau kita kemarin sama 25.000 juga sama. Nggak pernah kok? Enggak, kita enggak ngerokok karena kan takutnya banyak pelajar yang nonton. Gitu. Kalau bisa acara-acara olahraga tuh ya kalau bisa sih ya jangan rokok lah kalau untuk sponsor kalau bisa. Kecuali konser ya? Iya, kecuali konser karena kan kalau balapan ini ya banyak bermain bahan bakar kan. Itu harus ya, tapi kalau kita otomotif ini memang salah satu cabang olahraga menurut saya yang tidak tergantung dengan pemerintah. Karena apa? Walaupun pemerintah tidak support, tidak memberikan dana bantu, tapi tetap kegiatan balap motor terlaksana karena itu main otak kita. Dari pendaftaran, dari penonton kita bisa ngasih uang pembinaan ya, juara 1 misal 2 juta ini trofi. Pagar ini kan yang masang panitia itu kan kita bayar, mereka nginep kita bayar di mana, mereka makan kita kasih konsumsi, waduh banyak. Ya jangan anggap orang ada balap motor tuh selalu untung Mas Imam. Iya, Iya, saya pernah ngalamin kok. Misal 5 kali ada balap nih ya. Jujur nih, saya di Bengkulu sering adakan, tapi saya gestrek jarang road race. 3 kali untung, 2 kali rugi biasa itu. Tapi kepuasan batin lah kita ini kan. Sponsor. Oh bukan, biasa nih. Mau jadi panitia. Oh, daftar panitia. Ya, mau ikut panitia. Palingnya kalau panitia itu paling yang jaga tikungan nih, namanya petugas bendera. Kalau bahasa teknik, kalau otomotif flag marshal. Biasa ini apa? Biasa. Kalau ini pemerintah support enggak? Selain goril lah. Ya kita memang di sini momen yang kita ambil memang bulan Juli ya. Momen Bayangkara. Berarti kita minta support dari Pak Kapolres lah. Alhamdulillah dia support gitu kan. Pemerintah jadi nggak bantu. Ya, memang kita tidak minta bantuan, memang sengaja kita mau ngangkat apa Kapolresnya tuh. Iya, Bayangkara karena itu ya. Karena kan sekarang momen Bayangkara baru ini kan lagi gencar-gencar nih bersinergi sama masyarakat, teman masyarakat termasuk kita insan otomotif lah ya. Ya kayak di Oki Timur kemarin kan ada acara drag race. Drag itu kan yang lurus itu kecepatan piala Polres Oki Timur kemarin di Muba seperti itu, Linggau. Jadi kita ikuti tren-tren yang ada di Sumsel lah. Kalau contoh ya. Iyalah. Jadi piala pinang dari Kapolres. Iya, enggak dari kita panitia semua. Kita minta restu beliau aja lah ya untuk support acara kita itu udah lebih segalanya lah kalau bagi kita kan. Ya, apalagi beliau juga kan banyak kegiatan yang diadakan ya, kayak kemarin Semarak Bayangkara, lomba-lomba yang banyak lah. Ini kan belum jadwal, belum dapat jadwalnya. Jadwal apa? Untuk podcast sama beliau? Belum ya. Karena padatnya jadwal kan, iya, kegiatan jadi kita harus rangkaian. Jadi kita juga harus maklum lah ya.
Kalau niat kita baik, niat kita benar, mudah-mudahan sukses lah acara Mas. Kita masing-masing. Jangan berpikiran selalu untung besar, yang penting kegiatan ini terlaksana dulu lah. Terlaksana. Mudah-mudahan para pembalap hadir lagi Kota Batu Raja. Harus dong, meramaikan Batu Raja. Nah, hadiahnya berapa totalnya, Mas? Kalau nggak salah 135 juta. Itu dari mana duitnya? Ya, dari pendaftaran lah. Oh, pendaftaran. Nggak mungkin dari apa? Ya dari pejabat enggak kan, namanya dari acara dari Anda untuk Anda. Iya. Dari pembalap untuk pembalap kan, dari Anda untuk Anda. Jadi berterima kasih lah para pembalap yang ada mau ngurusin model-model ini, ada yang mau ngurusin izinnya, kayak saya kan. Ada yang ingin melaksanakannya kayak Babe Motorsport, Pak Cecep. Nah, Pak Cecep Saparudin, ketua klub Babe Motorsport. Kalau saya kan, aku sport klub kan di lokal ini. Jadi klub pendamping aja lah saya. Walaupun saya jujur vakum klub OSC ini karena ya memang memvakumkan diri lah. Karena banyak kebutuhan hidup yang terpenuhi, ya harus mencari uang. Kebutuhan hidup terpenuhi, curhat Mas Agus. Bukan curhat, kita harus bicara jujur lah. Oke, ajakan untuk ini Mas Agus, untuk calon peserta-peserta. Pokoknya jangan lupa ikuti acara Kejur Pro Ikatan Motor Indonesia putaran kedua IMI Sumsel, Piala Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumatera Selatan, Bapak AKBP Endro Aribowo SIK MAP di tanggal 12 dan 13 Juli 2025 ya. Jadi yang punya di mana? Di Gor Batu Raja. Di sinilah ya. Ya. Jadi yang punya motor balap nih yang kemarin masuk gudang, keluarin repair lagi. Repair tuh kalau misalnya apa pistonnya sudah macet, bongkar lagi kan, ganti piston baru, diremer lagi lah. Kalau ringnya tipis ganti ring lagi. Kalau produk koplingnya haus ya, jadi kasih minum, dikasih produk baru lagi. Gitu. Pokoknya ngerti lah anak balap loh. Iya. Kalau treknya pendek-pendek ganti apa setel lagi apa gear depan gear belakang. Pokoknya kalau saya cuma bisa support untuk anak-anak balap lah. Pokoknya ini jalur, ini tempat wadah resmi. Saya hanya bisa membantu memfasilitasi maksimal. Dari barat balap liar kan. Nah, itu. Ini tempatnya, kita kasih wadah, silakan kalian balap. Nah, itu. Jangan balik di pinggir jalan terus. Benar. Celakaan, innalillah. Nah, kalau di jalan raya kan bahaya, membahayakan diri sendiri, orang lain loh. Nah, misalnya ibu-ibu sama anaknya pulang dari belanja kan kesian tabrak. Kalau sini kan paling jatuh, dibangunin petugas, balap lagi. Kan enak kan, asik kan? Ya gimana kalau pakai helm safety, airbag safety, ya aman lah Mas Imam. Karena trek lurus itu kan bisa 100 meter langsung tikungan. Lagi pas tikungan, jadi nggak ada speed tinggi, kurang lah. Jadi motor kencang pun tidak menjamin menang di sini. Gitu. Jadi skill sangat menentukan sama motor yang sehat ya. Itu kuncinya. Iya. Skill dan motor sehat. Motor sehat. Nanti yang pasti daftar dulu Mas Agus. Jelas lah. Daftar mana nak Melo? Daftarnya kita nanti di hotel depan Gor tuh nah. Hotelnya udah ganti nama. Hotel apa sekarang? Hotel Mandala nggak salah. Kemarin kan hotel Serin ya. Jadi promosi nih ya. Iya. Bayar nih hotelnya sama Oku 1 ya. Oku 1 ke 1. Bagian dari sponsor ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya.